Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan menyampaikan resume saya ya, berkaitan dengan materi tentang penyusunan bahan ajar dan penilaian rubrik penilaian ya, yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said ya, MSI. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang fungsi bahan ajar ya. Oke. Jadi fungsi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3 macam ya. Ini menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011 halaman 25 sampai 26. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain yang sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran ya. Peserta didik bersifat pasif ya. Kemudian yang B-nya yaitu sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, ini penjelasan fungsi bahan ajar ya. Ini dibedakan menjadi 3 menurut Prastowo. Oke. Kemudian masih lanjutannya. Perbedaan yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual ya. Ini antara lain yang A sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang B sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. C-nya yaitu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Oke. Ini adalah fungsi bahan ajar pembelajaran individual. Kemudian masih lanjutannya yang ketiga, fungsi yang ketiga, bahan ajar dalam pembelajaran kelompok ya. Gitu. Yang A sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang, materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri ya. Kemudian yang B-nya yaitu sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik ya. Oke, ini penjelasan tentang fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan kawan-kawan ya. Ini tahun 2013 halaman 2. Pertama yaitu self-instruksional ya. Yang pertama, bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua yaitu bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara ya. Dan ketiga adalah bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Oke, ini karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik pembelajaran bahan ajar tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga, stand alone ya, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain ya, atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Oke. Kemudian karakteristik yang keempat, adaptif ya, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi atau iptek ya.
untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait dengan perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, ini adalah beberapa karakteristik bahan ajar ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan buku ya. Buku ini sebagai bahan ajar ya. Ini merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Oke. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Kemudian buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing ya. Jadi buku itu masuk dalam bahan ajar ya. Secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis ya. Ini masih menurut Prastowo tahun 2011 halaman 79. Yang pertama, buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan atau referensi dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Kemudian yang kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang biasa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses belajar ya, atau proses pengajaran atau pendidikan. Keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk memperoleh pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Oke. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang handout ya. Ini adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ini masih menurut Prastowo dan Lestari 2011 halaman 79. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Oke, itu penjelasan handout. Kemudian modul ya. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Jadi oleh karena itu modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Nah, ini penjelasan modul. Kemudian lembar kerja peserta didik atau LKS ya. Ini adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang teknik penyusunan bahan ajar cetak ya. Ini beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, antara lain yang pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu pertama, susunlah tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat dan padat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas ya, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah. Oke. Masih lanjutannya, yang ketiga, mampu menguji pemahaman, kemudian adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan.
nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur, materi instruksional yang menyangkut pemilihan teks, ya, bahan kajian dan lembaran kerja atau workshopnya. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Gitu. Ya, contoh dalam situasi pandemi sekarang, ya, kalau dalam di kampus kami, setiap dosen sebelum mengajar mereka harus menyiapkan bahan ajarnya, baik berupa diktat, ya, kemudian buku ajar, ya, gitu. Kemudian video pembelajarannya, kemudian jadi mahasiswa itu sebelum perkuliahan dimulai mereka udah siap, ya, siap materi yang akan disampaikan dosen, ya, selama 1 semester. Jadi mereka bisa pelajari dulu, gitu, tanpa harus menunggu dosennya nge-share, ya. Jadi sebelum dimulai perkuliahan, dosen wajib nge-share itu. Karena di kampus kami memang ada rapor dosen, ya. Jadi dalam rapor dosen itu ada beberapa parameter yang digunakan. Salah satunya adalah pendidikan, ya, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian ada penilaian kinerja dari pimpinan, ya, terakhir adalah penilaian kinerja. Jadi ada 5 parameter yang digunakan, dan itu parameternya kalau untuk yang pengajaran itu nilainya berbeda-beda, ya, ada yang 40%, kemudian penelitiannya 20%, pengabdiannya 10%, ya. Kemudian untuk penilaian kinerja dari pimpinan itu berapa persen, ya, gitu. Jadi bagi dosen yang rapotnya di bawah 3,0 itu akan mendapatkan penalti, ya, atau punishment, ya. Kemudian apabila dosen mendapatkan IPK-nya di atas 3, ya, rapotnya di atas 3, maka dia akan mendapatkan reward. Reward di sini ya bisa berupa uang ataupun dosen tersebut bisa membimbing mahasiswa skripsi, ya, kemudian KP, ya, kemudian mengajarnya maksimal 12 SKS, ya, gitu. Nah, itu adalah contoh situasi pembelajaran, ya, yang ada di kampus kami. Jadi setiap semester, ya, dosen itu wajib mengupload, ya, mengupload bahan ajar baik itu berupa diktat, ya, berupa kemudian buku ajar, ya, berupa video. Jadi mahasiswa tidak ada alasan tidak mengikuti perkuliahan. Kalau dia tertinggal dalam pertemuan pertama, misalnya dia nggak ngikut pada saat daring, ya, dia bisa melihat di video YouTube-nya. Gitu. Kita punya channel YouTube sendiri, ya, channel kampus YouTube sendiri. Nah, ini penjelasan tentang pengembangan bahan ajar, ya. Oke, yang pertama ada pemilihan. Jadi pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami, ya, memahami materi apa yang akan disampaikan, ya, baik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14, ya. Kalau pertemuan 15-16 itu kan UTS dan UAS, ya. Gitu. Jadi selama 1 semester itu hanya 4 bulan, ya, kurang lebih untuk belajar maksimalnya. Kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan, ya, bisa berupa ya, berupa diktat, bisa berupa buku ajar, kemudian pengelolaan kelas. Nah, kelas ini dikelompokkan, ya, gitu, dijadwal. Kemudian interaksi pembelajarannya. Biasanya kalau yang saya lakukan ketika mahasiswa itu cenderung pasif, ya,
atau tidak aktif, saya akan bertanya satu-satu ya, satu-satu ya kepada siswanya. Kemudian karakteristik isi pesan ya pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Oke, nah ini penjelasan tentang pengembangan bahan ajar. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Jadi sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang ya, apalagi sekarang udah masuk ke era industri 4.0 ya, maka kurikulumnya harus berubah. Ditambah lagi sekarang udah Kemendikbud sudah menerapkan kampus merdeka ya, maka kurikulumnya juga ikut berubah ya, gitu. Kemudian yang kedua menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang ketiga membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks ya. Sulit untuk diperoleh ya. Jadi di kampus kami apabila mahasiswa itu tidak mempunyai tidak bisa mencetak buku ajar ya atau bahan ajar, mereka bisa menggunakan yang bentuk digital ya, gitu. Kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa itu tidak diwajibkan untuk membeli buku ya, asalkan dia mempunyai soft copy-nya bisa digunakan. Karena kita melihat situasi perekonomian ya, apalagi dihantam dengan pandemi sekarang ini yang kita maklumi. Oke, kemudian sebaiknya yang pertama bahan ajar didesain secara lengkap ya, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar ya. Kemudian yang kedua, bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Yang ketiga, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai ya, materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan, dilengkapi rambu jawaban, tes formatif, dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, daftar pusaka. Prinsip pengembangan bahan ajar. Oke. Ini penjelasan selanjutnya. Oke. Prinsip pengembangan bahan ajar di sini ada relevansi ya atau kesesuaian. Jadi bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP ya. Capaian pembelajarannya. Kemudian konsistensi ya atau keajegan ya. Jadi keajegan antara bahan ajar dengan CP-nya yang harus dikuasai mahasiswa, misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi ya atau kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan, kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Oke. Langkah pemilihan bahan ajar, pertama mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Jadi antara bahan ajar dengan RPS-nya itu harus sama ya. Kemudian identifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, dan terakhir adalah memilih sumber bahan ajarnya. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang cakupan isi bahan ajar, ada pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Pengetahuan di sini, oke, pengetahuan fakta mudah dilihat ya, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Konsepnya yaitu definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Prinsipnya itu penerapan dalil, hukum, dan rumus. Prosedurnya langkah-langkah mengerjakan suatu secara urut. Sedangkan keterampilan di sini adalah kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan,
kemudian menggunakan peralatan dan teknik kerja. Sedangkan nilai atau sikap yaitu di sini ada nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong ya, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Ruang lingkup atau skupnya. Di sini keluasan ya dan kedalamannya. Bahan ajar itu seperti apa? Jadi keluasannya itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Ya, jadi selama satu semester itu misalnya 16 pertemuan, 2 diantaranya adalah UTS dan UAS, maka yang 14 pertemuan keluasannya itu mencakup ya banyak materi ya atau isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran. Kemudian kedalamannya, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan urutan bahan ajar atau sekuen ya. Pertama ada pendekatan prosedur dan pendekatan hierarkis ya. Untuk pendekatan prosedur ini menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sedangkan pendekatan hierarkis ini menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Oke, ini penjelasan urutan bahan ajar, sekuen ya. Kemudian selanjutnya penjelasan buku ajar ya. Keamanan nasional ya. Jadi isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Gitu. Isi buku ajar ya. Dalam penyusunan isi buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai maha peserta didik ya. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ya. Kemudian relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran, ditinjau dari struktur keilmuan. Sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi ya sekarang. Oke. Kedalamannya dan keluasannya isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi misalnya anak SMA ya atau SMP ya, tapi buku ajarnya udah tingkat SMA ya, gitu. Nah itu kan nggak cocok. Jadi harus kedalaman dan keluasan isi buku harus sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang SD ya SD, SMP, SMA, mahasiswa ya mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah evaluasi program pembelajaran. Ada rancangan, pembelajaran, dan luaran ya. Untuk rancangan ada profil, CPL, mata kuliah, kemudian rangkaian mata kuliah. Nah ini adalah rancangan pembelajaran semester. Kemudian ada pembelajaran, ya, ada proses dan asesmen, ya, dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Sumber belajar ini kan bisa dari buku, ya, referensi, ataupun jurnal. Nah ini masuk dalam lingkungan sarana prasarana ya. Yang terakhir luarannya yaitu lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Oke. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya ya. Oke. Nah ini adalah desain pembelajaran. Ya, ada analisis ya, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi ya. Gitu. Jadi dalam analisis di sini ada mengidentifikasi CPL yang membebankan pada mata kuliah dan menjabarkannya. Kemudian kedua, menganalisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya. Ketiganya adalah membuat analisis pembelajaran. Nah ini yang dalam masuk konteks analisis. Sedangkan desainnya yang keempat ada merumuskan kinerja hasil pembelajaran mahasiswa dan indikator dan kriteria penilaiannya. Kelima yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Nah ini masuk dalam kategori desain ya. Sedangkan development
yaitu melakukan perbaikan, ya. Kemudian ada di sini mengembangkan bentuk ya, metode, strategi pembelajaran, menyusun RPS. Ketujuhnya itu mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran. Ya. Nah, ini masuk dalam development dan implementasinya, ya. Nih, yaitu mengembangkan dan menyusun evaluasi formatif pembelajaran, dan terakhir evaluasinya adalah merancang dan menyusun evaluasi sumatif ya. Oke, nah ini penjelasan dari desain pembelajaran. Kemudian lanjutannya, beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya bagi Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah materi atau isinya, ya, atau kontennya. Kemudian penyajian materi, keterbacaan, ya, teks atau wacana, dan gambar atau ilustrasi. Kelima adalah pembahasan. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama adalah penjelasan materi isi ya. Jadi materi isi ini adalah bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar ya, dengan sub aspek ya. Yang pertama, kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Ya. A-nya memuat materi sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. B-nya memuat latihan yang sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus. C-nya memuat materi dengan fokus ya, keterampilan berbahasa ya. D-nya memuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan atau karakteristik siswa. Oke, itu penjelasan materi. Kemudian yang kedua, seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Ya. Oke. Oke, Bapak lewatin aja. Kemudian yang keduanya penyajian ya, ada aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi aspek ya. Ada tujuan atau indikator, menyebut tujuan, mengarahkan pembelajaran, menyajikan butir ajar ya, dan menyajikan butir ajar atau materi dengan urutan mudah dan mudah ke sulit ya. Oke, itu penyajiannya. Oke, yang kedua penyajian bahan ajar ya secara terintegrasi, Bapak lewatin aja. Ketiganya penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif ya. Jadi mahasiswa tidak pasif ya, itu harus kreatif. Yang ketiga adalah keterbacaan ya. Jadi keterbacaan di sini yaitu tingkat kemudahan bahasa, kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkatan peserta didik atau mahasiswa ya. Oke, dari kata ya, ini memuat kosakata konkret ya, memuat kosakata yang dekat dengan pengetahuan dan lingkungan pembelajaran ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian dari kalimat ya, memuat kalimat sederhana, deklaratif ya, aktif ya, afirmatif ya. Oke. Paragraf ya, memuat paragraf deduktif ya, paragraf yang terstruktur ya dengan baik, yang menunjukkan hubungan makna ya atau kohesi. Kemudian paragraf yang saling berhubungan dengan baik ya. Teks atau wacana. Ini memuat wacana deskriptif ya, wacana berbentuk prosedur, wacana terstruktur ya, dan wacana yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu teks wacana atau gambar atau ilustrasi ya. Ada isi teks ya. Wacana tidak mengarah pada agama ya, tidak mengarah pada latar belakang suku tertentu ya. Kemudian tidak mengarah pada strata sosial. Kemudian tidak mengarah pada gender ya. Oke. Kemudian pembahasan. Jadi pembahasan yaitu sarana penyampaian atau penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar ya. Oke. Kemudian teks ini menggunakan tata bahasa yang tepat ya. Oke, dan sebagainya. Saya lewatin aja.
Kemudian selanjutnya itu penjelasan validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara yang pertama uji coba keterbacaan atau readability ya bahan ajar. Yang kedua penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran ya, mahasiswa ataupun anak SMA ya gitu, atau masyarakat umum ya. Nah itu harus kemudian uji terhadap capaian skor hasil belajar. Oke. Kemudian terakhir adalah penutup ya. Jadi pengembangan buku ajar atau darah sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada ya. Dan evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL ya, capaian pembelajaran lulusan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.